Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin masyaallah muslimin subhanallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita masih diberi umur, kesehatan, hidayah dan taufik hingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini Allah catat menjadi bagian catatan amal soleh untuk menjadi bekal kita kelak di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan selalu pada Paduka Baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang hidup di akhir zaman, terkadang dalam kehidupan kita jauh daripada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di alam akhirat kita mendapatkan pengakuan, kita mendapatkan syafaat dari sosok yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hati berwasiat karena merupakan sebuah rukun bagi seorang khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat untuk senantiasa berwasiat takwa. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah hanya dengan jalan takwa kita dapat mencapai kebahagiaan. Allah berjanji di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kebahagiaan dunia bagi orang yang bertakwa, begitu pula kebahagiaan yang hakiki al-jannah. Allah hanya mempersiapkan ulidan sendiri muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita bersama-sama mentafakuri sebuah firman Allah dalam surat Luqman. Ada sosok manusia yang begitu hebat dan luar biasa. Dia tidak termasuk dalam kelompok Rasul dan dia tidak termasuk kepada kelompok Nabi. Tetapi Allah abadikan Luqman Al-Hakim ini di dalam Al-Quran. Kita mengenalnya dari surat Luqman, di mana Luqman ini adalah sosok yang penuh bijaksana, berbicaranya penuh hikmah, perilakunya penuh hikmah, apapun yang dia lakukan penuh hikmah, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Pada satu waktu Luqman pernah berwasiat kepada anaknya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, dan tentunya alangkah baiknya karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Allah menceritakan tentang kisah sosok manusia yang penuh hikmah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, bisa mengikuti kebaikan-kebaikannya. Pada satu waktu Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Nomor pertama yang beliau sampaikan, hati-hati dengan sholat. Karena sholat ini adalah merupakan tiangnya agama, dan inilah yang membedakan kaum muslim dengan kaum-kaum yang lain.
Sholat adalah merupakan ibadah yang vital, di mana kelak di akhirat yang pertama kali Allah hisab kepada siapapun manusia yang beriman kepada Allah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Bahkan sholat ini adalah merupakan sebuah tiangnya agama. Jadi siapapun yang mendirikan sholat dalam kehidupannya, maka insya Allah akan kuat dalam benteng agamanya. Bisa kita analogikan ketika sebuah bangunan yang tiangnya roboh atau tiangnya keropos, tentunya seluruh bangunan akan ambruk. Itulah gambaran setiap manusia yang meninggalkan sholat ataupun yang tidak benar di dalam sholatnya. Maka dari itu Luqman berwasiat kepada anaknya, aqimis sholat. Bahkan dalam ayat lain, sholat ini adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang akan mencegah seseorang berbuat fahsya dan munkar. Maka dalam setiap Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat, kalimatnya aqimis sholat. Termasuk dalam ayat ini ketika Luqman berwasiat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Di dalam ayat lain Allah pun berfirman bahwa wa yuqimunas sholat. Ini bukan hanya melaksanakan sholat, tapi dirikan sholat di dalam kehidupan. Tentunya pelajaran sholat ini mengajarkan kita tentang kehidupan. Sholat mengajarkan hidup kita selalu jujur, karena setiap manusia di dalam sholat pasti tidak akan ada yang korupsi rakaat, tidak akan pernah ada yang membohongi, walaupun tidak ada yang melihat, karena kita sadar ketika sholat Allah dan malaikat maha melihat. Dan yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, ajaklah dirimu dalam kebaikan. Maka dalam hal ini mari kita ambil hikmahnya, ajak diri kita ke dalam kebaikan. Ketika kita diberi pepatah oleh orang lain, kadang-kadang hati kita tidak menerima. Tetapi apa pelajaran yang harus dibaca di dalam diri kita ketika usia kita mulai lanjut, menginjak di 30, di 40, ketika penyakit mulai datang, ketika segala sesuatu mulai terasa, peringatan-peringatan dari Allah sudah mulai, maka ajaklah diri kita untuk menjadi baik, karena sesungguhnya kehidupan ini tidak lama. Yang kedua, yang selanjutnya, wanha 'anil munkar, cegah setiap kemunkaran. Ajak diri dalam kebaikan. Setelah diri kita bisa membuat baik, anak kita, keluarga kita, karena inilah tanggung jawab kita sebagai kaum bapak, sebagai imam dan pemimpin dalam keluarga. Dan siapapun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga, cegahlah sebuah kemunkaran. Mujahadatun nafsi, karena setiap manusia memiliki nafsu. Karena kalau manusia tidak memiliki nafsu, malaikat namanya. Tetapi dalam jiwa kita ada nafsu yang mengajak kita ke dalam keburukan, mengajak kita ke dalam kemaksiatan. Dalam hal ini bukan berarti nafsu jangan tidak ada ataupun hilang dalam jiwa kita, karena ini sudah menjadi fitrahnya manusia. Tetapi berkalikan nafsu dengan akal sehat kita. Yang terakhir, wasbir ala ma asabak, maka bersabarlah apa yang menimpa kalian bisa bil amri wa nahyi wal musibah. Setiap Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan setiap amal ibadah itu perlu kesabaran. Dalam ayat lain Allah berfirman, wasbir ala ma asabak bisa bil amri. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, demi Allah tidak akan pernah hadir kita di masjid ini. Sholat perlu sabar, berjamaah perlu sabar, bersedekah perlu sabar, ibadah haji perlu sabar, puasa perlu sabar, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah perlu melakukan kesabaran. Yang kedua, wanahyi, setiap apa yang dilarang oleh Allah. Siapa yang tidak suka dan tidak senang tentang kenikmatan dunia, tapi kita sadar bahwa hal itu yang akan mencelakakan kita. Dan di penghujung ayat, ketika kita setiap manusia memiliki 4 poin ini, tentunya inna dzalika min azmil umur, dan inilah sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang kita jauhi. Dalam hal ini mudah-mudahan melalui umur yang sisa ini kita manfaatkan, semoga kita menjadi
menjadi manusia yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu hasan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw a'tana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 'anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa syakarta wa la hasidan illa qadarta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa la mayyitan illa rahimta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin.